Aduh. Sampai sayang. Nggak punya beras. Bikin nangis. Jajan anak saya. Diajak ke Waholin kasir. Saya nggak akan makan kalau nggak usaha. Gimana? Setelah ada kebijakan ini, penjualannya gimana? Ya agak sepi sih customer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Kita hari ini ada di daerah Subang nih, tepatnya di depan Tugu Ganas Subang, teman-teman. Kita akan memuak sebuah cerita yang mana Tugu Ganas ini adalah sebagai ikon dari kota Subang nih, teman-teman. Setelah ada kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk para pedagang ganas tidak berdagang ya di jalur Ciater, bagaimana nasibnya ini para pedagang ganas ke depan, sehingga ganas hasil panen petani dari daerah Subang masih harus tetap eksis dan berjalan terus. Ya, kita akan ulik semuanya, cerita-ceritanya nanti bersama para pedagang ganas yang dulu pernah direlokasi di wilayah jalur Ciater, teman-teman. Saksikan terus di Cekas TV. Teman-teman, kita sudah ada di lokasi pinggir jalan jalur Ciater Subang Lembang nih. Dan di depan kita sudah nampak, teman-teman, kios kecil para pedagang nanas ya, yang menggantungkan hidupnya demi menghidupi keluarga, bertahan hidup untuk berjualan nanas ikon Subang ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini kita akan gali cerita bagaimana para pedagang nanas ini bisa bertahan di di waktu sekarang ini dengan kebijakan seorang Kang Deddy Mulyadi bahwa jalur Ciater Subang ini harus bersih dari para pedagang ya, supaya tidak mengganggu lalu lintas atau jalan. Seperti ini, teman-teman. Kita akan gali ya. Kita akan ngobrol bareng dengan para pedagang. Oke. Nih, ada yang lagi melamun nih. Halo, assalamualaikum. Teteh, nah jika nu sepi kieu. Kan hari Senin. Oh, hari Senin. Kalau biasanya ramenya hari Sabtu Minggu. Omset gimana nih? Alhamdulillah. Karena ini kan jadi ikon Subang banget ya. Oh, jadi agak menurun tidak? Lumayan lah, alhamdulillah. Lumayan. Mudah-mudahan banyak pengunjung, banyak pembeli juga. Amin. Ya. Oke, lanjut terus ya, ya. Ini, teman-teman, sekali lagi, inilah ikon dari kota Subang ya, nanas Simadu. Ikon kota Subang. Jadi kota Subang ini bukan hanya memiliki tugu ganasnya saja, tapi dengan ganas aslinya, ya. Tapi kebanyakannya kayaknya banyak yang melamun ya.
Ah, halo. Assalamualaikum. Kumaha daman? Alhamdulillah. Sayanya punten. Teteh, tos sabar alami calani dia. Di tahun 90. 90. Gimana? Ini bekas congko dulu, saya paling ujung dulu dari tahun 90. Tahun 90. Iya, tapi ternyata sekarang ya pemerintahan kan lain. Heeh, Nah, ada perumahan ini nggak boleh pakai bangunan. heeh. Kalau digelar ini boleh. Ini kebijaksanaan dari pemerintah. Saya, iya, Sebetulnya tidak boleh. sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Nggak tahu lah, dia yang pemimpin, saya bukan masyarakat. Tapi saya bilang, Wah, saya nggak akan makan kalau nggak usaha, gimana? Itu. Nih. Jadi di sisi lain ada kebijakan pemerintahan kita ini rasa untuk para pedagang ganas gimana? Ya, syukur alhamdulillah. Namun dia ya pihak pemerintahan maunya dia bikin lagi tempat jarak 2 bulan. Waktu bulan Juni ya. Juni. Sekarang udah sampai bulan berapa? Belum terrealisasikan. Ya, belum. Nah, tapi ya kemungkinan lah bukan ini doang ya. Bukan. Ternyata banyak lah orang gitu bangun-bangun yang lain mungkin kira. Itu se-Jawa Barat. Tapi kan secepatnya harusnya gitu. Kan kalau orang-orang kecil itu kata Sunda mah semua ngari lamun teu narah. Iya. Nah, gitu. Setelah ada kebijakan ini, penjualannya gimana? Ya, agak sepi sih kan. Gimana coba nanas udah kayak gini kan gimana? Biasanya kan nggak gaya gini nanas. Bening-bening gini cepet lakunya, tapi sekarang tuh faktor situasi apa hujan kayak gimana gitulah. Oh, gitunya. Iya. Tapi baru sekarang, tapi kemarin tahun baru mah ya emang banyak pengunjung kan gitu. Merayakan tahun baru emang agak rame. Sekarang kan agak sepi, faktor hujan juga kemungkinan gitulah gitu. Bapak, ganas Subang ini menjadi salah satu mata pencaharian buat Bapak. Ya emang kalau dibilang ini ladangnya, sawahnya, ladangnya gitu. Buat saya makan sehari ini ladangnya. Kalau ini dihapus, jadi dari mana saya mata pencaharian gitu? Ya mau udah tua, kan ya udah nggak bisa. Itu. Kira-kira nih di daerah ini berapa persen lagi kebun nanasnya? Di sini banyak sekitar 50%-an lah. 50% lagi Ya. kebun nanas. Iya. Itu. Pak, Bapak yang dirasakan tempo dulu. Karena di sini kan berjejer ganas Iya. semuanya. Ya semuanya berjejer nanas semua. Pembeli juga banyak. Banyak. Dulu. Waktu itu zaman Pak Soeharto. Dulu. Zaman Pak Soeharto itu dulu. Ya udah ganti merasa. Bahkan saya mau bikin, ada yang mau gitu stok untuk ke Korea dulu. Gitu. Iya, dulu. Namun saya nggak punya modal. Nggak punya modal. Kan dia mah harus kalau 1 tahun jarak 1 bulan harus ada 3 ton. Dari mana anak orang kecil itu namanya juga gitu. Berarti Bapak sudah lama juga dari tahun 90 ya? Lama ini juga tuh tembok macam gini nih. Paling ujung di sini. Jadi waktu kebun teh masih aktif semua. Masih aktif semua. Ini kan ada selokan air nih. Selokan air dulu. Tapi harapan kedepannya gimana nih menurut Bapak? Ya harapan kedepannya mah supaya rapi aja. Gitu. Namanya tukang dagang mah ya emang ditempatkan yang layak untuk dagang ya. Dan di tempat yang ramai. Nah, namanya jualan itu harus di banyak pengunjung yang mau beli. Tapi Pak, jalannya kan sudah bagus, banyak yang lalu lalang kendaraan. Ya. Gimana nih? Pasti rame dong. Ya, namanya jualan gini Pak. Ada rame, ada kurang. Untuk saat ini, untuk hari ini, pendapatan udah berapa nih?
30.000. Berapa? 30.000. 30.000. Ini berarti Bapak bertahan hidup di era seperti ini. Pada punya anak loh. Dua, yang besar satu. Yang mana nih? Oh ya, saya mau pasrahkan aja lah sama yang mau kuasa ini. Soalnya cuma jalan doang kayak gini lah. Gitu. Ya mudah-mudahan ke depannya. Ya, seksi nama ulah hatina hayang akses cici we gitu yang melangkungan usaha gitu tadinya. Mudah-mudahan ke depannya pemerintahan hari ini bisa memperhatikan lebih Ya, amin. Karena ini salah satu ikon Subang. Iya. Ketika ikon Subang itu ganasnya ada, tapi ganasnya hilang gimana ya? Iya. Kalau ganasnya harus tetap ada, berarti harus ada petaninya, harus ada penjualnya. Iya. Tapi itu keduanya tempatnya dibikin rapi. Ya. Kan nyaman yang belanja. Jadi Gitu. harapan Bapak, tempatnya gimana? Iya, tempatnya yang rapi. Gitu. Dia supaya nyaman yang belanja lihat itu. Jangan seperti kayak gini gitu. Kalau seperti dulu kan pakai jongkol, kayak gini kan nggak layak untuk dagang. Yang mana kalau mau hujan, panas, gimana ini? Jadi Bapak ini dari rumah jauh Pak? Kita 1 kiloan lah Kemana ini Bapak? ke belakang. Belakang? Iya, Jadi Bapak datang ke sini pakai motor pakai motor tiap hari. tiap hari. Antri. Tiap hari. Ya kalau kata Sunama angkat junjung gitu. Ya, katanya mau bikin rest area katanya. Namun bukan saya menolak untuk rest area lain sama kayak pinggir jalan gini. Ya jaraknya semacam 10 meter juga nggak apa-apa. Asal kelihatan di pinggir jalan. Kalau rest area kan orang pengunjung harus benar-benar yang mau belanja doang gitu. Kalau kayak gini orang yang tidak tadinya mau belanja jadi mau belanja gitu. Ternyata mau belanja ada nanas gitu kan. Tapi kan kalau di rest area itu harus benar-benar yang maunya gitu masuk itu. Gitu. Jadi agak beda. Ya, seperti itu keadaannya di rest area agak kurang. Masalahnya ada yang di pinggir jalan gini. Bapak kalau mau hujan kehujanan. Ya emang hujan kesini. Panas kepanasan. Kepanasan. Hanya bertahan hidup dengan menjual nanas. Aduh. Sampai saya nggak punya beras. Bikin nangis. Beli beras tuh. Beras itu 1 liter. Itu 885 tuh. Jadi Bapak pernah merasakan tidak laku Iya. beli beras. Iya. Belum punya anak ini belum punya anak. Tahun Jadi 9. Bapak sudah merasakan pahit. Iya, petirnya pahit. Penjualan nanas di sini. Sangat lama kalau itu baru kan biasa itu model teater itu mah. Yang itu mah. Saya mau dari dulu. Perjuangan. Oke. Masya Allah. Mudah-mudahan perjuangan Bapak ini kan kalau saya lihat perjuangan Bapak hebat banget. Bertahan hidup dengan berjualan nanas Ya. di era seperti ini. Ya mudah-mudahan ke depannya Ya, amin. saya doakan Bapak mendapatkan jongkok yang lebih layak Amin. dari pemerintah. Ya, amin. Ya. Ya. Juga nanas-nanasnya ini Laris. laris manis. Ini ngomong-ngomong nanasnya dari mana nih? Ini nanasnya terus terang dari orang sini. Oh, bukan punya Bapak. Bukan. Bapak ngambil lagi. Ambil lagi. Nganyuk nauri istilahnya Sunda itu. Oh, Ambil barang, habis bayar. oh gitu. Gitu. Ya. Berat. Jadi, Kalau busuk resiko saya. kalau busuk gimana? Iya, resiko saya. Resiko. Oh gitu. Maaf, saya ya menangis terharu zaman dulu gitu. Jadi ada cerita sedih Bapak. Iya, iya. Mohon maaf Pak, saya bukan mengungkit masa lalu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan juga Bapak sehat ya. Ya, amin. Jualannya juga lancar. Ya, amin. Dan saya sepertinya tidak bisa membeli nanas Pak. Saya maaf. Nggak apa-apa. Apa ya Pak ya? Nggak apa-apa.
Saya titip saja buat jajan. Jangan. Buat titip buat jajan anak saya. Ya jazakallahu khairan. Mohon maaf kami tidak bisa Ya. beli nanas. Ya, Bang. Ya. Makasih. Buat jajan anak saja. Ya, mudah-mudahan. Ya. Mohon ada pesan-pesan cerita buat Pak Deddy Mulyadi, silakan. Ya, sebagai masyarakat itu gimana caranya pedagang supaya layak lagi seperti jongkok biasa gitu. Ya, agar seperti jangan seperti kayak gini gitu. Maunya di pinggir jalan. Walaupun dari jalan aspal jaraknya 10 meter asal kelihatan dari pinggir jalan ini ke sana. Jadi kalau rest area itu harus benar-benar orang yang membutuhkan itu nanas. Lain kadang-kadang kalau kelihatan dari pinggir jalan orang yang tidak mau membeli, niat membeli juga kadang-kadang lihat nanas mau membeli. Gitu. Oke. Jadi intinya Bapak minta supaya lebih cepat dibereskan ini kios-kiosnya biar Ya. kami tetap bisa berjualan. Tapi mohon maaf itu. Ini cuma itu inspirasi dari saya. Oh iya. Ya terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dengan Amin. keluarga dan anak. Amin. Dan juga jualannya tetap Amin. laku keras Ya, ya. amin. Dengan patah semangat. Ya. Suatu saat nanti mungkin ada yang lebih baik. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita akan lihat ya. Ini para pedagang. Oh. Nah, ini diantar sama Bapak yang pedagang yang seniornya itu yang udah lama. Saya masih dia lah. Baru ya mah. Masih sama itu saja. Assalamualaikum. Ibu Damang. Henteu Ibu, abi mah naroskeun. Kumaha? Perkawis bicaran ayeuna sepi atan api rame. Jadi katanya sepi ya. Kenapa bisa sepi, Bu? Ada yang beli. Ini teman-teman. Ya. Itulah teman-teman salah satu cerita dari seorang penjual nanas. Mudah-mudahan cerita ini menjadikan satu kisah yang sangat menarik buat kita simak dari sisi kehidupan seorang penjual nanas di wilayah Ciater Subang ini. Dan kedepannya mudah-mudahan para penjual nanas ini selalu eksis karena di daerah Subang ini sudah ada Tugu Ganas yang menjadi ikon Subang, teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan penjualannya atau berdagangnya ya selalu ada pembelinya dan laku deh ya, walaupun ya dalam keadaan cuaca seperti ini kayaknya gimana lah, namanya juga nanas ya. Kayaknya kalau dagang bakso mah hanut meren gitu tanya. Ini kan nanas, kalau cuaca seperti ini kayaknya segimana gitu loh. Kita semua pada tahu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekali lagi cerita ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk para penonton setia dari Cekas TV. Terima kasih. Kita akan jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.